Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Kemarin pembahasan kita terakhir tentang apa? Antalah, pokoknya gitulah ya. Kurban ya? Enggak, ya gitulah. Oke, ya saya tanya biar tak terulang temanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang satu hadis yang mengandung 3 poin, yang mana kalau hadis ini kita amalkan, maka insyaallah tentu kita akan menjadi hamba Allah yang benar. Satu hadis 3 poin, maka 3 poin ini kita pegang, bungkus, bawa pulang dan kita amalkan insyaallah. Bunyi hadisnya begini, dia termasuk hadis arba'in ya. Bunyi hadisnya begini, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang benar. Nah, ini 3 poin ini kalau kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lebih baik insyaallah. Saya coba akan sampaikan tentang 3 poin ini berikut dengan contohnya sehingga kita insyaallah bisa memahaminya. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, baik saat sendiri maupun saat beramai-ramai. Masalahnya apa? Banyak orang bertakwa cuman saat situasi tertentu saja, bukan dalam semua situasi. Contoh, Bu, kalau kita ingin melihat orang yang beriman, itu tak bisa sekedar melihatnya di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah, orang tak sholat di Indonesia, nyampai di Mekah sholat dia, betul? Pemabuk dia di Indonesia, nyampai ke Ka'bah, menangis juga dia menengok Ka'bah itu, betul? Keimanan seseorang tidak diukur saat dia umroh atau haji, tapi pulang dari umroh atau haji itu apakah dia tetap taat, tetap sholat atau tidak. Nah, itulah masalahnya. Contoh, orang yang beriman tidak dinilai, laki-laki yang beriman tidak dinilai saat dia sholat Jumat saja, karena semua orang itu rata-rata laki-laki sholat Jumat. Tapi coba tengok dia di waktu subuh ke masjid enggak? Kalau subuh dia ke masjid berarti taat dia. Maka kalau mau cari menantu laki-laki soleh, subuh-subuh berjalan ke musajimah. Cari anak bujang, maka insyaallah dia anak yang soleh. Banyak orang bertakwa dekat orang ramai, tapi dia tidak bertakwa saat dia dalam kondisi sendiri. Contoh, ada jemaah saya bilang begini, ada teman saya bilang begini, Ustazah yakin jemaah ustazah itu kalau ke pasar nutup aurat? Saya bilang yakin saya, Pak. Yakin enggak ustazah jemaah ustazah itu nyapu teras tutup aurat? Oh, ragu saya sedikit, Pak. Artinya kita bertakwa saat kita berada di luar, tapi saat kita sendiri di rumah, di keluar rumah, selangkah keluar rumah,
kita lupa. Maka bertakwa kepada Allah tuh dimanapun kita berada. Jadi selangkah keluar rumah, tutup aurat, ada nggak ada orang, saat sendiri atau berjemaah. Nah ini PR penting bagi kita. Contoh, banyak anak muda itu kalau di luar, dia kayak orang baik, dia ramah dengan orang. Coba ibu perhatikan anak-anak muda kita yang ada di kafe-kafe, itu kalau dia dengan kawannya, dia ramah bu. Apa kabar say? I miss you. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kamu sehat kan? Aku nggak mau loh kamu kenapa-napa. Ada kawannya sakit, dia risau itu. Aku nggak mau loh kamu kenapa-napa. Risau dia. Tapi dalam rumah kadang-kadang orang tuanya dia ari-arianya aja. Di luar dia ramah, di rumah dia tak ramah. Kalau kawannya sakit dia rawat betul-betul, orang tuanya sakit dia tak rawat betul-betul. Kawannya ngomong dia dengarkan, orang tuanya ngomong dia main HP aja. Ini ciri orang baik tapi tidak pada semua tempat. Na'udzubillah. Berapa banyak bapak-bapak yang di kantornya dengan sekretarisnya, dengan kawannya, dia merasa superhero. Dia bisa melakukan segalanya. Tapi di rumah disuruh mengangkat galon juga saya dah. Nah, ini problem ini. Orang hanya baik pada beberapa situasi. Berapa banyak para istri kalau keluar rumah itu ramah sama orang. Halo, cipika cipiki. Di rumah suami dia ari-ari aja. Artinya apa? Dia tidak bertakwa dimanapun dia berada. Dia kalau bisa kita ini dalam rumah, luar rumah sama akhlak kita. Dalam rumah kita menghargai orang yang di dalam rumah. Di luar rumah kita menghargai orang yang di luar rumah. Itulah makna bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena akhlak, iman, itu dia chip dalam hati kita. Dimanapun kita berada, bagusnya kita mengatakan seperti kalimat ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita itu beribadah, berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Yakin Allah melihat kita, itu akan menyebabkan kita bertakwa dimanapun kita berada. Nah, ini masalahnya ihsan ini yang susah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa ada penipu di dunia ini? Kenapa ada para pengkhianat? Kenapa ada orang yang lain depan, lain belakang? Kenapa ada orang yang ramah di depan tapi galak di belakang? Karena tidak ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ingat, ibu-ibu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Tahu orang atau tidak, kita tetap akan diminta pertanggungjawaban. Sampaikan kepada anak-anaknya, bertakwalah dimanapun berada. Yang kedua, penting nomor 2. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha. Gantilah setiap keburukan dengan kebaikan. Saya ulang, gantilah setiap keburukan dengan kebaikan. Saya ulang, gantilah setiap keburukan dengan kebaikan. Contoh, kita ini kan punya banyak keburukan. Masing-masing kita ini beda kekurangan kita. Karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Masing-masing kita ini punya kebiasaan buruk yang berbeda. Ada yang setiap hari dia suka nipu, ada yang setiap hari dia suka gosip, ada yang tidak gosip tapi dia suka mengeluh, ada yang tidak gosip nggak ngeluh tapi marah-marah, ada yang marah-marah tapi jujur, kan gitu kan? Setiap kita punya kekurangan yang berbeda. Caranya gimana? Setiap kesalahan kita ganti dengan kebaikan. Saya ulang, setiap kesalahan yang kita buat ganti dengan kebaikan. Saya ulang, setiap kesalahan yang kita buat ganti dengan kebaikan. Contoh, nanti sampai rumah, ibu ambil kertas,
ambil pena. Ambil kertas, ambil pena. Ngapain kita? Catat apa saja kesalahan kita atau kekurangan kita. Pertama, misalnya saya suka gosip karena enak, misalnya. Saya itu suka mengeluh. Saya itu suka marah-marah, misalnya. Saya suka melawan suami, misalnya. Dah. Setiap kesalahan itu kita lakukan, ganti dengan kebaikan. Contoh, saya suka marah-marah, nyakitin hati anak. Sekali marah, kasih denda diri kita, sedekah 20.000. Nah itu maksudnya. Ini kok tegang semua nih. Ya bilang ya, sekali kita marah, ganti dengan sedekah 20.000. Dengan harapan sedekah ini bisa mengurangi dosa kita. Daripada pitih keluar, encak jan berang-berang leh. Contoh, saya nih suka mengeluh. Sekali saya mengeluh, saya harus tahajud 8 rakaat malam itu juga. Nah itu contohnya. Ngeluh itu kan sebuah kesalahan. Ngeluh itu tidak boleh. Mengeluh pertanda tak mensyukuri nikmat Allah. Baru bangun tidur baru sakit-sakit badan. Pas mau bikin sarapan sarapan apa yang mau dibuat ya? Tidak ada yang lain di rumah dok. Baru mau pergi ke pasar mahal-mahal sadonya. Ngeluh. Nyampe rumah nengok cucian banyak banyaknya cucian. Setelah nyuci mau jemur pakaian, hujan belum. Ndak hujan panas, angin belangkang bahaya caranya sakit kepala mau jemur. Atau gerimis panas, hujan orang mati kok mah. Atau mendung cemana nih kalau mendung? Kalau mendung nanti saya ndak kering pakaian, salah terus. Nanti dia udah jemur pakaian, masuk dia ke rumah, baru baring dia bentar, terdengar suara azan. Capek mana azan? Azan pun salah juga. Itulah orang suka mengeluh. Sekali mengeluh, misalnya denda sholat duha 8 rakaat, gitu. Harus kita kasih hukuman pada diri kita. Kalau enggak, susah kita mencapai derajat keimanan. Contoh, saya ini masih suka ngosip. Sekali saya gosip, saya harus puasa Senin dan Kamis 2 kali. Itu baru mantap. Tak kaja-kaja. Sekali gosip, lakukan puasa Senin dan Kamis misalnya. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Oke? Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah buat komitmen ibadah. Kalau komitmen ibadah kita langgar, ganti dengan kebaikan. Yang tadi kesalahan ganti dengan kebaikan. Yang kedua, buat komitmen ibadah. Kalau komitmen ibadah ini kita tinggalkan, maka ganti dengan kebaikan. Contoh, ya Allah, saya pengen pokoknya sholat subuh itu nggak telat bangunnya. Hidupkan alarm kencang-kencang, bangun subuh. Sekali terlambat sholat subuh, ganti dengan kebaikan. Ganti dengan sholat duhanya jadi 12 rakaat misalnya. Ya Allah, saya komitmen baca Quran tiap hari. Ciptakan waktunya. Kapan ibu baca Quran? Segala kebaikan yang kita kerjakan harus diciptakan waktunya. Kalau enggak, tidak akan dikerjakan. Saya baca Quran setiap habis sholat subuh 2 lembar. Terus 2 lembar. Menahun, lakukan terus. Maka sekali tidak dikerjakan, maka saya denda
puasa Senin Kamis misalnya. Harus kayak gitu. Dan saya buat macam itu dalam aktivitas saya. Ya Allah, saya ini pengen zikir sehari 300 kali. Kurang dari 300, saya denda besok paginya zikirnya 600 gitu. Kamu saya nih, Bu, tak cangang-cangang saya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi buat komitmen ibadah, saya pokoknya keluar rumah harus nutup aurat. Selangkah keluar rumah, saya buka aurat, saya denda sedekah 100.000. Gitu. 1. Ganti kesalahan dengan kebaikan. 2. Buat komitmen ibadah, dan kalau komitmen ibadah tidak dikerjakan, ganti dengan kebaikan. Yang ketiga, pakem dari poin nomor 2 ini adalah semakin banyak nikmat, semakin tinggikan ibadah. Saya ulang, semakin banyak nikmat, semakin tinggikan ibadah. Kalau ada orang nikmat banyak, tapi dia tidak ibadah, itu hati-hati. Dia akan terjebak dalam istidraj. Apa namanya? Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah orang yang dia tidak ibadah. Kau tak solat, ini rezeki kata Allah. Kau tak puasa, ini rezeki kata Allah. Kau tak ibadah, ini rezeki kata Allah. Kau tak solat, ini rezeki. Allah kasih terus rezeki kepada orang yang maksiat. Makanya kalau ada kita tengok, ada orang tak puasa, tak solat, tak ke masjid, tapi hidupnya enak terus. Hati-hati, itu dia istidraj. Dia hanya Allah cuekin. Sampai kapan? Sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya dia PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, stroke mendadak. Itu istidraj. Maka jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak tapi dia maksiat. Karena itu istidraj. Istidraj itu adalah nikmatnya banyak tapi dia nggak ibadah. Ada yang orang kayak gitu banyak ya. Nah itu biasanya tidak lama itu. Allah cuekin dia, Allah biarkan dia sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Supaya tidak istidraj, makin tinggi nikmat, makin naikkan ibadah. Makin tinggi nikmat, naikkan ibadah. Contoh, suami sembuh dari sakitnya, tambah sholat duhanya. Anak naik jabatan, tahu-tahu ditambahnya uang nafkah buat kita, tambah sedekah kita. Anak yang tadinya maksiat, taubat dia, tambah sholat rawatib kita. Ada anak yang tak dapat kerja, tahu-tahu dapat kerja dia, tambah sedekah kita, supaya kita tidak istidraj. Jangan pernah iri ngelihat orang yang hidupnya enak, nggak ada masalah. Itu orang sedang dicuekin oleh Allah sampai nanti Allah cabut nikmat itu mendadak. Maka irilah ngelihat orang yang rajin ibadah, nikmatnya banyak. Jadi supaya tidak istidraj, tambah kebaikan, tambah nikmat, tambah amal, tambah nikmat, tambah amal, tambah nikmat, tambah amal. Karena itulah tabiat manusia, tabiat orang-orang yang beriman. Sampai sini paham? 1. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, ganti setiap keburukan dan kebaikan dengan kebaikan. Nah ini dipecah lagi jadi 3. Pertama, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Yang kedua, kalau seandainya kita berkomitmen ibadah lalu tidak kita kerjakan, ganti dengan kebaikan. Dan kemudian kalau kita punya nikmat banyak, tambah ibadah kita. Insya Allah. Jadi jangan lalai. Kenapa? Karena kalau kita lalai, kita tak dicintai oleh Allah. Kalau tak dicintai oleh Allah, maka hidup kita nggak akan tenang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bu,
Orang yang berilmu tapi tak berakhlak, orang tak suka. Betul? Biar orang tuh tak sekolah tapi dia punya akhlak, itu Allah suka. Manusia suka. Tak ada manusia yang suka dengan orang yang sombong. Saya akan jelaskan bab ini. Akhlak wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita ini berada di zaman akhlak itu menjadi kacau balau. Saya nggak tahu gimana di daerah ibu ini. Di tempat saya itu banyak anak-anak itu yang saya tengok kelakuannya itu aneh-aneh. Dulu waktu saya kecil ditanya oleh orang tua, mau kemana? Mau sekolah ma, gitu kan? Udah makan belum? Udah bu, gitu kan? Habis ngapain? Baru bangun tidur bu, gitu kan? Kalau sekarang enggak gitu. Mau kemana? Sekolah. Udah pulang belum? Belum. Udah makan belum? Slow lah katanya. Ya kan? Nah, jadi itu akhlak. Kalau sekarang ada anak-anak, hati-hati itu. Ajarkan tuh anaknya akhlak yang baik. Kalau dia jawabnya mangkaling siang mode itu, apalah namanya itu ya? Udah makan belum? Udah. Udah sekolah belum? Udah. Bisa nggak jawab ujiannya? Bisa. Kalau dulu bisa nggak jawab ujiannya? Doain ya ma, gitu kan? Kalau sekarang agak lain anak-anak. Itu kalau karakter seperti itu, ketika dibiarkan jadinya apa? Kalau dia jadi suami, dia akan jadi suami yang otoriter. Kalau dia jadi istri, nanti suatu ketika dia akan jadi istri yang pelawan. Kalau dia nanti jadi bos, dia akan jadi bos yang merasa dirinya paling betul. Kalau dia jadi karyawan, nanti dia akan menyinggung dan menyikut kawan-kawannya. Kalau dia jadi bagian dari tim dalam pekerjaannya, dia akan merasa dirinya paling benar. Besarnya akan kayak gitu. Jadi hati-hati. Itu akan nyakitin hati orang dan mengganggu orang. Kita ini tidak bisa menolong orang dengan harta, tolong orang dengan akhlak. Tak bisa dengan akhlak, minimal jangan nyakitin orang. Ini membantu, tidak menyakiti ya. Kalau ada kita dengan teman, dengan orang tua, tak bisa nolong dengan harta, tolonglah dengan akhlak. Tidak bisa tolong dengan akhlak, minimal jangan menyakiti. Makanya akhlak dengan manusia ini gimana? Macam-macam. Kalau kita salah, kita minta maaf. Dan saya sudah sering sampaikan, minta maaf kepada manusia itu minta maaf aja. Nggak usah sebut-sebut salah kita. Kalau kita salah minta maaf, itu akhlak. Bu, saya minta maaf ya. Ngapa gitu? Pokoknya salah khilaf saya minta maaf. Dah. Jangan dibuka-buka. Bu, minta maaf ya. Ngapa gitu? Kemarin aku gosipkan ibu. Soalnya ibu jahat sama saya. Jangan. Ya. Kalau orang salah, maafkan dia. Jangan nyimpan dendam. Karena dendam kita simpan, orang tuh baik-baik aja, kita rusak. Maka kenapa kita harus maafkan orang? Pertama, karena kita pernah salah. Kita pernah dimaafkan. Yang kedua, karena kita juga ingin tenang. Dan tidak akan pernah tenang kita kalau kita tak maafkan orang. Kalau kita salah, minta maaf. Kalau orang salah, maafkan. Yang ketiga, dengan manusia banyak-banyak baik sangka. Jangan banyak-banyak buruk sangka. Baru nyapa kawan di pasar, bu, ndak nyaut. Bu, ndak nyaut. Bu, ndak nyaut dia. Oh, takkan ku sapa kau besok lagi. Diceritakan pula sama orang, hoi kalau ketemu ibu tuh jangan sapa lagi ndak. Ngapa tuh? Bikin sakit hati tuh nyo. Ujung-ujungnya coba. Baik sangka aja lah, jangan-jangan dia sedang hitung duit masuk, duit keluar. Naik motor, santai aja si kawan. Sombong betul ya. Diceritakan pula sama suami di rumah. Tidak mau kita berbaik sangka. Baik sangkanya. Bahkan kepada orang yang maksiat. Orang-orang yang menghujat. Orang-orang yang gak suka sama kita. Baik sangka aja lah. Dia itu bukan jahat. Dia cuma belum kenal aja siapa kita. Kalau dia kenal, dia gak akan jahat.
Ikutilah akhlak Rasulullah. Ketika hijrah dari Mekah ke Taif, cuman tahan 7 hari. Di Taif itu orang-orangnya pada jahat. Rasulullah sujud dilempar pakai tai unta, itu di Taif bukan di Mekah. Ya, karena di Mekah orang tidak ada yang sanggup untuk menyakiti Rasulullah karena ada Abu Thalib dan Khadijah. Di Taif Rasulullah cuma tahan 1 minggu. Rasulullah makan dicampur tempat makannya dengan tai unta. Rasulullah sujud dilempar pakai tai unta. Lalu Jibril suatu ketika Rasulullah dilempar kepalanya sampai darah itu mengucur ke telapak kakinya. Jibril kasihan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan balikkan. Jadi kalau ibu pergi ke Mekah, ada namanya kota Taif. Taif itu 1,5 jam dari kota Mekah. Dia kayak bukit. Di atasnya inilah kota Taif. Apa kata Jibril? Kau minta sama Allah agar aku balikkan bukit Taif ini. Saking jahatnya mereka itu, kata Jibril. Nanti aku yang akan balikkan. Tapi kau doa dulu. Apa kata Rasulullah? Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jangan kau berikanlah bukit Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah, orang Taif ini bukan jahat, tapi mereka hanya belum paham. Bayangkan. Jadi kalau zalim sama Rasul tidak bisa doh. Rasulullah itu susah ngangkat emosinya. Kalau ada orang jahat dia tidak marah. Dia cuma beranggapan orang itu belum paham. Makanya sampai sekarang Taif itu banyak makanan buah-buahan, anggur, kurma, harga murah. Anggur, apel, kurma murah. Itu doa Rasulullah yang dulu. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah bumi Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang yang zalim sama kita, jangan kita balas buruk. Tetap balas dengan baik. Ustazah, saya udah dizolimi, enak aja ustazah ngomong, masa saya maafkan? Apa yang harus saya lakukan? Saya biasanya bilang, maafkan dia. Mana enak ustazah? Dia kan jahat. Saya selalu bilang, maafkan dia. Siapa yang nanti akan membalasnya ustazah? Tenang aja. Allah pernah berjanji, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik akan kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. Biar Allah yang balas, kita tetap baik-baik aja. Tak perlu mendoakan orang yang buruk itu mendapatkan keburukan. Orang zalim sama kita, tak usah doakan dia yang buruk, tak usah. Karena didoakan atau tidak, Allah tetap akan membalasnya. Apapun yang terjadi, tetaplah berakhlak baik dengan manusia. Karena orang berakhlak, kurangi urusan dengan manusia, kurangi masalah dengan manusia, biar masuk surga kita itu tanpa kendala. Kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, tidak jadi masuk surga karena manusia. Na'udzubillah. Semoga kita bisa menjaga hati kita dengan manusia, tidak menyakiti, saling menghargai, ya, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan dendam. Karena kalau kita lakukan itu, sebanyak apapun ibadah kita, mau masuk surga, tersendat, diselesaikan dulu dengan manusia ketika kita berada di yaumil akhir. Semoga kita semua lebih baik. Amin. Yuk kita simpulkan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ganti keburukan dengan kebaikan. Dipecah menjadi 3. Ganti keburukan dengan kebaikan. Kalau kita punya komitmen ibadah, tak kita lakukan, ganti dengan kebaikan. Dan iringi setiap nikmat dengan kebaikan. Hati-hati bu, setiap dapat nikmat harus tambah dengan kebaikan. Yang ketiga, berakhlak. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.